jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Banjaransari 2, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 5 dan kelas 6 Gugus 03 Korwil Badas. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka KKG Gugus 3. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga acara inti diseminasi atau budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Rukno sebagai CGP Angkatan 7. Yang keempat adalah sesi tanya jawab dan tanggapan. Yang kelima lain-lain. Yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka acara KKG Gugus 3 Korwil Badas ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Banjaransari 2 sebagai tuan rumah. Kepada beliau Ibu Sri Suhani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat melaksanakan KKG di SDN Banjaransari 2. Selanjutnya sholawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru kelas 5 dan kelas 6 dalam rangka KKG Gugus 03. Dalam KKG ini saya sangat senang sekali. KKG itu kalau dirutinkan gitu. Nah, KKG itu dirutinkan banget. Yang sering itu kelas 1 dan kelas 1 itu tak ora-ora dan KKG karena hal-hal yang baru gitu. Nah, karena umur itu sehingga sering saya ingatkan untuk KKG. Nah, untuk yang kelas bukan umur itu alangkah baiknya kalau dirutinkan juga kegiatan KKG-nya. Mungkin kan di sana sini banyak sekali permasalahan-permasalahan. Nah, untuk ini kegiatan CGP terutama seperti itu bisa diimbaskan ke panjenengan. Nah, terutama tentang pelaksanaan umur, nah itu nanti biar sebelum kita standby kita sudah punya angan-angan untuk kelas 5-6 apa saja yang perlu dipersiapkan pada umur untuk mungkin di tahun yang akan datang kelas mungkin kemarin kan 1-4 mungkin kelas 2-5 ya. Nah itu perlu dipersiapkan. Jadi jauh-jauh kita sudah punya paling enggak gerambiangan, nah seperti itu. Biar
tidak seperti kelas 1 4 kemarin sudah berjalan tapi kita masih meraba-raba. Seperti itu. Jadi apalagi ini ada CGP-nya di jak mawon CGP-nya jak aktif untuk apa? KKG biar ada CGP biar lebih aktif. Karena biar apa yang diperolehnya dari diklat CGP itu bisa dikontribusikan di sekolah kita semuanya. Walaupun hanya sedikit tapi ada yang berubah. Jadi biar ya ada peningkatan lah yang adanya CGP. Jadi tidak goyus gitu. Goyus itu sibuk sekali. Ya CGP kita sibuk sekali sehingga biar panjenengan ketularan seperti itu SD panjenengan ada peningkatan dengan adanya CGP. Saya kira saya tidak panjang lebar karena nanti ada yang lebih tinggi lagi. Saya kira saya hanya mewakili Pak Naga karena Pak Sinaga ada acara sehingga tadi disuruh saya mewakili untuk membuka acara seperti ini. Dengan ucapan bismillah maka kita buka acara apa ini? Destinasi ini kita buka bersama-sama. Demikian kita berangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Banjaran Sari Bulan. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan diisi oleh Ibu Endah Retno Purwantini sebagai CGP Angkatan 7 yang akan menyampaikan tentang diseminasi atau budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat kehadirannya ya. Ini kita sambil santai sambil saya menyebarkan apa yang saya peroleh di CGP, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah suatu perilaku kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif. Budaya positif mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Melalui budaya positif diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap-sikap positif murid. Pengembangan budaya positif diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Jenengan pastinya sudah tahu ya tentang budaya positif. Kita itu walaupun istilahnya tidak mengikuti guru penggerak, tapi pasti setiap hari itu sudah menerapkan budaya positif. Betul nggak betul? Insya Allah ya. Soalnya apa budaya positif ini? Kita kalau ada di slogan-slogan itu 3S. Senyum, salam, sapa. Seperti itu. Terus ada lagi budaya positif yang lainnya yang Bapak Ibu terapkan di sekolah. Bapak Ibu berdoa, ya tentu. Berdoa sebelum memulai aktivitas. Orang yang istilahnya orang Yunani ya, padahal dia itu tidak percaya sama Tuhan. Tapi kenyataannya dia tetap saja sebelum memulai aktivitas sudah melakukan berdoa terlebih dahulu. Terus ada lagi budaya positif di setiap SD itu, kalau tidak salah biasanya setiap pagi duha, sholat duha, gitu. Walaupun tidak ada masjid, tetap kita melakukan sholat duha. Terus mungkin pembiasaan baca tulis Al-Quran, gitu, hafalan segala macam seperti itu. Terus budaya positif lainnya menyanyikan lagu wajib. Zaman sekarang itu guru-guru muda mungkin ya tidak pernah melakukan pembiasaan
menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran. Akibatnya kan anak-anak sekarang jarang yang tahu kan ya, jarang yang tahu. Kemarin saya pernah tanya, tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Ada yang tidak bisa, ya. Bahaya sekali. Ini kan berarti jiwa nasionalismenya, sikap patriotismenya jadi berkurang. Terus kalau berkurang, apa jadinya negara Republik Indonesia? Modal kita untuk menjadi negara yang kokoh itu adalah pertamanya warga Indonesia harus mencintai negaranya dulu. Jiwa patriotismenya itu harus tinggi. Ini budaya positif yang harus kita galakkan. Karena sekolah memang tempat pengembangan karakter budaya. Kalau misalnya di rumah mungkin orang tuanya, kalau di desa-desa kan kita sudah maklum ya, orang tua atau wali murid kita ini mungkin mereka pendidikan paling tinggi SMA, ya. Tapi mereka jarang istilahnya mengajarkan anak, ya nak kamu harus begini, terus ini cintai negaramu, ayo nyanyi. Kalau ada upacara bendera kita lewat di jalan harus berhenti dulu, terus hormat. Sekarang sudah tidak ada ya, budaya seperti itu diam-diam hilang. Terus kalau bukan kita yang menghidupkan, siapa lagi? Ini kan masih ada ibu muda yang nanti tolong menjadi istilahnya penerus kita untuk membiasakan lagi, menghidupkan lagi. Kalau misal kita di jalan raya terus ada upacara bendera, kita sebaiknya berhenti sejenak, pas pengibaran bendera ikut hormat. Seperti itu adalah budaya positifnya. Terus ada lagi cinta tanah air itu dengan apa? Memakai baju-baju tradisional. Sekarang jarang toh kita acara Kartinian dihidupkan dengan apa? Paling dengan lomba-lomba, jarang lagi pakai baju kebaya. Gitu, karena sudah merasa aduh gak efektif banget, kurang simpel seperti itu. Kalau pakai kebaya memang kita aktivitas bergeraknya kurang. Gitu, budaya positif adalah suatu perilaku kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif, mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Melalui budaya positif diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap-sikap positif murid. Pengembangan budaya positif diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab tadi. Kalau anak sudah tumbuh di dalam dirinya motivasi internal, otomatis ini nanti akan berlangsung secara lama, konstan, terus-menerus. Kalau semisal upacara bendera, kita sebetulnya ini dari CJB saya, kita harus membebaskan anak-anak untuk membiasakan mereka melakukan upacara bendera versi mereka, tidak ala-ala kita. Jadi anak-anak bisa mengatur barisannya, terus dia membuat upacara yang paling bagus itu bagaimana. Seharusnya anak-anak kita beri kebebasan seperti itu. Nanti saya harap Bapak Ibu coba menerapkan. Ayo kamu ingin upacara bendera yang bagaimana? Jadi di dalam diri mereka ada motivasi internal. Oh yo, aku pengen jadi peserta upacara yang benar-benar disiplin, yang benar-benar bisa menjalankan upacara itu dengan khidmat. Tidak semata-mata kita mengenang jasa para pahlawan. Betul? Nah, budaya positif pertama ini perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Terus respon kepada teori kontrol, disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, apa posisi kontrol, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Perubahan paradigma. Kita mau tidak mau memang harus mengubah paradigma kita, mengubah cara pandang kita, wawasan kita tentang pembaruan atau kebudayaan yang berlangsung saat ini. Perubahan paradigma yaitu perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru atau berbeda. Ini menurut John Thomas 1962, The Structure of Scientific Revolution. Stimulus adalah segala sesuatu yang diberikan guru kepada murid. Respon adalah reaksi atau tanggapan dari murid
dari murid terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Teori kontrol adalah segala pandangan tentang cara mengendalikan tingkah laku seseorang. Dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa segala tindakan atau perilaku memiliki tujuan, baik perilaku yang disukai maupun tidak. Orang-orang yang anak-anak kita, semisal dia melakukan tindakan, itu selalu ada dasarnya, ada latar belakang. Ada latar belakang dia melakukan tindakan seperti itu. Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang diluruskan, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan mengerti ya apa yang dimaksud dengan ini? Belum, ya. Ilusi bahwa guru mengontrol murid, sadar atau tidak sadar, kita ini sebetulnya mengontrol murid. Betul apa tidak? Anda menyuruh murid, ayo silakan maju. Kenapa soal seperti ini kamu tidak bisa? Nah, ini kan, ini kita diam-diam sudah mengontrol murid. Murid terus merasa, aduh, gimana ini, padahal aku memang gak bisa, tapi kok guru beranggapan seperti itu. Murid yang seperti ini kan berarti dia tidak ada kontrol sendiri. Dia membiarkan dirinya dikontrol oleh guru tersebut. Awas misal ada kasus yang lain seperti ini. Kenapa soal yang seperti ini kamu tidak bisa? Maaf bu, saya tidak tahu ini bagaimana. Nah, kalau dia jujur berarti dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Seperti ini. Jadi anak sudah punya kontrol dirinya sendiri. Dia jujur bahwa dia tidak bisa. Ini akhirnya apapun yang menjadi keputusan kita, itu sebetulnya kontrolnya itu terletak pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau misal kasus yang pertama tadi, anak gimana sih soal seperti ini kamu nggak bisa, anak merasa minder, berarti dia kan mau dikontrol sama guru tersebut. Hasilnya bagaimana? Menurut Anda, misal kita membolehkan orang lain mengontrol kita padahal kita sebenarnya nggak bisa. Menurut Anda bagaimana? Apakah pembelajaran akan berhasil? Tidak kan? Seperti itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal kita sebetulnya mulai dari kurikulum 13 itu sudah tidak ada lagi ranking. Betul? Karena di kurikulum 13 ini semua anak diharuskan tuntas, tidak ada rankingan. Kenapa seperti itu? Ternyata ini ada latar belakangnya. Kalau misal ada rankingan, anak yang juara 1, 2, 3 ini merasa, aku pintar, ini pencapaianku. Terus yang tidak juara, dia merasa down. Aduh gimana, padahal aku sudah berusaha, sudah belajar keras, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Seperti itu. Ternyata penguatan ini tidak efektif. Makanya kalau misal pas pembagian rapot, kita tidak usah memberitahukan ke wali murid mereka juara berapa. Karena penguatan ini tidak efektif. Terus ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semisal ada lagi kasus anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Rumah kamu kan dekat. Anak merasa bersalah, iya kan? Padahal mungkin dia terlambat karena ada sesuatu hal. Mungkin karena apa ya? Di rumah membantu orang tuanya atau ada kasus seperti apa, seperti itu kan? Kita tidak tahu. Terus karena guru tidak bertanya terlebih dahulu, akhirnya anak juga merasa bersalah. Merasa bersalah, efek yang timbul apa? Dia menjadi tidak percaya diri. Padahal aku sudah berusaha baik, pengen nolong orang tuaku, tapi guruku tidak mau tahu. Ketika saya mau menjelaskan, guru tidak mau tahu, seperti itu. Kita jangan menjadi guru yang egois. Pendidikan guru penggerak ini sebenarnya kita mendidikan kembali
budayanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini apa sebenarnya? Dia itu hanya ingin membahagiakan murid. Seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru ini ternyata kita hanya sebagai pelayan murid, menyenangkan murid. Tidak hanya melulu akademik semata yang kita kejar, gitu. Tapi non akademiknya, orang-orang yang sukses itu tidak berawal dari mereka nilai akademik tinggi, pendidikan mereka tinggi, itu tidak. Tapi ternyata apa? Mungkin ada segi psikomotoriknya dia unggul di bidang menyanyi atau dia unggul di bidang sepak bola, padahal akademiknya tidak bagus. Seperti itu kan banyak sudah pernah kita ketemu itu. Jadi inilah mengapa kita sekarang itu memerdekakan murid. Kenapa kurikulum merdeka? Ini adalah saat-saatnya murid merdeka, bukan berarti kita guru tidak mengajar. Seperti itu. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah itu kan pasti memaksa anak. Misal anak tidak mau belajar nggak? Kalau kamu nggak belajar, nanti kamu jadi bodoh. Mau dibelikan kambing, kan modelnya seperti itu kan? Nah kita memaksa padahal anak tidak ada minat untuk belajar. Terus solusinya gimana kalau misal anak tidak ada minat untuk belajar? Apakah kita mendiamkan? Tidak juga. Jadi sekali lagi sebagai orang tua, sebagai guru, memang yang perlu kita laksanakan menumbuhkan motivasi. Motivasi ini paling penting. Jadi guru ini bisa berperan menjadi dokter, bisa berperan menjadi dukun, boleh jadi seperti itu, misal orang konvensional ya. Jadi kita itu istilahnya apa? Menstimulus, merangsang pola pikir anak-anak agar mereka tuh tergerak untuk mampu belajar sendiri, belajar dengan inisiatif mereka sendiri. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discernere, yang berarti belajar. Kita selama ini misunderstand atau miskonsepsi. Kita selalu berpersepsi kalau yang namanya disiplin itu melakukan sesuatu yang sudah seharusnya, kita menaati tata tertib atau aturan itu. Padahal disiplin yang arti sesungguhnya itu dari bahasa Latin artinya belajar. Disiplin yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Makanya mengapa kita perlu disiplin? Kita membiasakan anak berdoa sebelum belajar. Apalagi membiasakan anak untuk pamit ketika mereka pergi, pamitan, tidak langsung berundus. Semisal lagi pembelajaran, anak ingin ke belakang, pasti mereka minta izin, betul? Seperti itu. Terus pengembangan tabiat. Kalau ada orang tua yang lagi duduk di depan anak-anak kecil lewat, dia pasti membungkukkan badan seperti ini. Tabiat yang baik kita hidupkan lagi. Kemudian sholat 5 waktu sebagai kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebagai manusia itu membutuhkan Allah kita untuk berhubungan, untuk ketenteraman batin kita, gitu, seperti itu. Cara mengajarkan disiplin positif pada anak. Kenalkan disiplin sejak dini. Rutinitas adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak dan dapat membantu dalam proses belajar disiplin anak. Diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Berikan konsekuensi logis. Bersikap tegas, bukan marah. Kalau saya, gaya bicara saya entah marah entah ini kayaknya sama saja ya. Saya sudah, kenapa saya bicara seperti ini? Sudah logat dari sana. Jadi saya berusaha ramah tamah. Nada saya memang nada-nada yang keras. Ya seperti ini. Padahal saya sebenarnya hanya berusaha untuk istilahnya akrab dengan murid, akrab dengan jenengan, tapi karena model saya seperti ini ya mohon dimaklumi saja. Salam perdamaian ya. Terus jenengan terlihat ini banget tegang sekali, menyampaikan sambil kita berdialog biasa saja. Ya, jangan terlalu meres-meres hati ya. Terlalu ini tegang banget suasananya. Saya paling
Kenapa seperti itu? Jadi keputusan membuat peraturan itu tidak di tangan kita seorang guru saja, tapi juga diletakkan pada tangan-tangan mereka, anak-anak didik kita, agar nanti mereka punya tanggung jawab. Yang mendasari orang bisa disiplin itu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi tadi ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal, hasil yang diperoleh akan bersifat lama dan konstan karena adanya kesadaran individu untuk berubah. Misal begini, kita punya murid, gitu. Terus kita menyuruh mereka belajar, dia nggak mau. Kamu belajar loh. Nanti nak semisal belajar, hasil kamu bagus, nanti pasti ada reward-rewardnya, ada penghargaannya. Terus hidup kamu nanti mungkin lebih baik daripada kamu sama sekali tidak belajar. Ini kita sudah memberikan motivasi secara eksternal. Pertama-tama memang kita mendorong murid memberikan reward, penghargaan seperti itu ya. Walaupun sebetulnya ini adalah penguatan yang salah, tapi kan memang pertamanya menstimulus dulu. Terus kemudian murid berusaha ketika dia katakanlah di suatu kompetisi, kok ternyata dia tidak mendapatkan nilai yang memuaskan. Akhirnya di hatinya, aduh, kenapa ya kok saya tidak memuaskan hasilnya? Berarti belajar saya kurang. Akhirnya itu kan ada tumbuh dalam dirinya loh, motivasi internal. Akhirnya sadar, oh iya berarti aku kurang belajarnya. Seperti ini tadi, saya kurang prepare juga kan, saya kurang prepare, jadi hasilnya tidak bisa maksimal. Kalau misalnya saya prepare, saya bisa mengambil semua contoh segala macam seperti itu. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita mau tampil, kita mau istilahnya kompetisi, segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang agar nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Motivasi yang harus dihidupkan. Pokoknya saya selalu berpesan bahwa tugas kita tidak hanya istilahnya mentransfer ilmu kita kepada murid, tapi memberi motivasi saja. Terus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu adalah motivasi eksternalnya. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini adalah motivasi eksternal. Motivasi seperti ini sebenarnya sudah jarang. Kebetulan kemarin itu saya berusaha, ada murid saya yang pintar. Ayo Leng, kita kompetisi. Silahkan menurut kamu model apa? Coba lomba bercerita ya. Nanti akan dikasih hadiah sama Bunda. Hadiahnya yang menarik. Terus ternyata murid saya yang pintar ini, dia tidak selamanya itu pintar di semua bidang. Dia bercerita aku gak bisa. Dia seperti itu. Nah ini sudah mematikan motivasinya dia, mematikan bakatnya dia, mematikan kompetensi dia. Dia sudah tidak minat. Jadi memang walaupun ada rewardnya, kalau kompetisi yang dihadapi bukan passionnya dia, bukan sesuatu yang diminati, ya tidak akan berhasil. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka dan hukuman. Menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu adalah motivasi eksternalnya. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan
pengakuan atau imbalan. Ini adalah motivasi eksternal. Motivasi seperti ini sebenarnya sudah jarang. Kebetulan kemarin itu saya berusaha, ada murid saya yang pintar. Ayo Leng, kita kompetisi. Silakan menurut kamu ada lomba apa? Coba lomba bercerita ya. Nanti akan dikasih hadiah sama Bunda. Hadiah ini menarik. Terus ternyata murid saya yang pintar ini, dia tidak selamanya itu pintar di semua bidang. Dia bercerita aku gak iso. Dia seperti itu. Nah ini sudah mematikan motivasinya dia, mematikan bakatnya dia, mematikan kompetensi dia. Dia sudah tidak minat. Jadi memang walaupun ada ribetnya, kalau kompetisi yang dihadapi bukan passionnya dia, bukan sesuatu yang diminati, dia tidak akan berhasil. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini motivasi internal. Jadi memang kita harus berkaca terhadap diri kita sendiri. You can do it. You can do it. Kamu bisa. I can do it. Kan sebenarnya saya bisa, pasti bisa. Seperti itu. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu adalah motivasi internal kita. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, akhirnya murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa rendah diri. Hukuman itu biasanya ada yang bersifat memaksa ya. Jadi kalau misal tidak mengerjakan PR, pasti kita teorinya gimana? Disuruh lari kah? Apa yang disuruh mengerjakan di luar? Seperti itu? Kadang-kadang kan akhirnya tidak nyaman, murid takut. Terus semisal murid menyembunyikan kesalahan karena dia nggak berani, dia jujur. Saya sudah mengerjakan tetapi ketinggalan, ya kan? Akhirnya memicu untuk ketidakjujurannya, seperti itu. Terus murid menjadi rendah diri, aduh kenapa kok aku lupa mengerjakan PR? Padahal memang karena dia tidak bisa, seperti itu kan? Nah seperti itu, ternyata kita dilarang untuk melakukan hukuman. Terus penghargaan, ternyata penghargaan ini juga tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Makanya ketika alhamdulillah saya sudah memperoleh ilmu ini, sebelumnya saya itu merasa dilema sekali setiap kali memberikan training ke anak-anak. Saya selalu bilang ke wali murid, putra-putri jenengan itu hebat-hebat semua. Semua saya kasih nilai yang bagus, tidak ada juara 1-2, semuanya tuntas. Walaupun pada akhirnya saya di sini jadi penipu. Kenapa? Karena nilainya jelek, otomatis semuanya saya naikkan. Masa saya naikkan 1? Kan saya tidak boleh dikasih. Seperti itu. Kebetulan memang saya sudah melakukan seperti itu sebelum mengenal tentang penghargaan itu ternyata bisa mematikan kreativitas. Saya sudah melakukan terlebih dahulu. Tidak pernah saya beritahukan mereka juara berapa, agar mereka juga tidak minder, agar semua anak punya jiwa kompetitif yang sehat. Aku pasti iso, seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, ini sukses. Konsekuensi. Kalau konsekuensi, ini penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini pengganti aturan adalah keyakinan kelas.
Setiap tindakan atau perilaku kita yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah pembiasaan yang positif atau budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini kesepakatan kelas saya atau keyakinan kelas saya yang sudah kami bentuk. Ini anak-anak yang membentuk. Keyakinan kelas 5, 1. Disiplin waktu, 2. Menjaga kebersamaan dan kejujuran, 3. Saling menghormati dan menghargai, 4. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, belajar santai tapi serius. Anak yang membuat anak-anak seperti itu, belajar santai tapi serius. Yang keenam, saling peduli dan membantu satu sama lain. 7. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. 8. Mengerjakan tugas tepat waktu. Dan 9. Aktif di kelas dan penuh semangat. Ini mereka sendiri yang membuat. Lumayan keren kan? Anak kelas 5, 6 sudah anak-anak kelas tinggi bisa diajak untuk berpikir, menganalisis. Saya tanya, kenapa kok belajar sampai serius? Iya Bu, kita santai tidak takut, terus tapi serius mengerjakannya. Ternyata itu alasannya. Ketika saya tanya, kenapa kok belajar santai tapi serius seperti itu? Terus saling peduli dan membantu sama lain. Karena saya kelas 5, saya itu membiasakan anak-anak untuk bisa menganalisis sesuatu, menganalisis masalah. Jadi mereka itu selalu saya bentuk tutor sebaya. Jadi dengan menerapkan seperti itu teman-teman, tutor sebaya ini benar-benar efektif loh, bisa membantu guru. Jadi pertamanya memang kita briefing dulu anak-anak yang pintar. Anak saya ada 18. Ada intermezzo ya. Saya lupa tidak ini. 18 itu saya bagi menjadi 3 kelompok. 18 bagi 3, 6. Terus yang pintar Delalahir. Nah, walaupun yang paling pintar itu 2, yang satunya agak-agak karena dia itu lumayan ceroboh. Jadi kurang bagaimana ya? Kurang teliti. Padahal sebetulnya bisa seperti itu. Nah, ada 3 tutor. Saya jadikan gangguan ya. Reject. Matikan reject. Pak, mau ada pesawat. Tutor sebaya itu efektif banget, bisa membantu kita. Terus anak-anak biasanya lebih terbuka sama temannya. Pokoknya silakan dijak nomor. Nek misal dengan membuat PTK, tutor sebaya ini adalah materi yang paling bagus. Jadi mereka kita beri tanggung jawab, mereka berperan sebagai guru. Terus anak-anak yang menjadi muridnya, yang menjadi bawahannya itu berani untuk bertanya, tidak takut dan tidak malu. Tutor-tutornya dia merasa pede dan ditanya sama saya, yang mungkin wajah saya sudah kelihatan kayak macan ya, galak bukan menerkam orang seperti itu. Terus ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan gitu. Karena mereka yang membuat peraturannya yang tadi itu, kalau misal mereka tidak menyelesaikan, mereka otomatis bertanggung jawab. Karena kamu sudah punya keyakinan kelas, kamu melanggar yang mana, konsekuensinya apa, seperti itu. Kita menyebut hukuman itu tidak lagi hukuman tapi konsekuensi. Kalau anak melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Tapi di atasnya konsekuensi itu adalah restitusi. Restitusi ini membuat anak menjadi sadar, oh aku seperti ini, jadi aku harus begini, seperti itu. Restitusi ini mengembalikan anak ke posisi yang benar. Terus
mengembalikan anak pada kesadaran dirinya untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, terus menjadi yang istilahnya itu berperilaku benar, berperilaku seperti yang diharapkan. Kesepakatan kelas pada hakikatnya sama dengan kelas, hanya penekanannya lebih pada komunikasi guru dan murid untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kesepakatan kelas berisi beberapa peraturan untuk membantu guru dan murid membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas berisi tentang harapan guru terhadap murid, juga harapan murid terhadap pengajar. Jadi, mulai sekarang kita coba berubah. Next misal, ini kan biasanya kalau kesepakatan kelas, kalau di contoh-contoh itu pakai sticky note yang atas kecil-kecil ditempelkan dulu. Semisal, jenengan kelas 5 ya, pelajarannya apa yang bisa diingat? Katakanlah IPA tentang panas dan perpindahannya. Nah, apa yang jenengan harapkan dari murid? Yang saya harapkan anak itu bisa mengetahui perpindahan beberapa perpindahan mahasiswa. Jadi contoh itu apa saja? Nah, ini kan berarti guru berharap anak menjadi tahu tentang apa itu panas, contoh-contohnya dan perpindahannya seperti itu. Terus murid punya pengharapan sama guru. Aku ingin bisa menjelaskan tentang panas. Aku ingin guru menjelaskan apa itu panas dan contoh-contohnya tidak hanya satu. Seperti itu. Nanti dipajang hasil dari kesepakatan kelas ini bisa dipajang di papan tulis atau di sini. Ini hasil karya anak-anak saya yang jangan bisa lihat di kelas 5. Sebetulnya saya ini SPTK-nya lumayan rendah, tidak ada ini. Saya pasrah sama anak, coba kamu duduk kelas kamu yang semenarik mungkin. Seperti itu. Nanti kesepakatan kelas bisa dipajang di mana saja yang anak-anak bisa menghafal setiap hari. Nah, kesepakatan kelas ini dibuatnya berjangka. Kalau bisa per semester, kalau lebih bisa lagi per bulan. Seperti itu. Nanti kan semua yang kita harapkan bulan ini kita menyelesaikan materi apa itu terdaftar di sini semua. Seperti itu. Indahnya pembelajaran kurikulum merdeka itu seperti itu. Anak diberi kebebasan, guru juga lumayan nyenteng guru sebetulnya. Kita cuma memperdalam wawasan kita. Kalau bisa memang seperti ini, membuat slide sendiri untuk pembelajaran kita, biar anak-anak juga, oh ternyata guru pintar ya bisa menggawe kayak gini, seperti itu. Iya, harus bisa. Ini paling gampang. Saya itu sebenarnya paling tidak bisa. Saya hanya bermain di Canva. Kalau kita susah-susah, Canva itu menyediakan semuanya. Mau desain apa, elemen apa, itu sudah tersedia semuanya. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Ini pertama, aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan fisiologis. Aktualisasi diri. Jadi setiap orang itu berusaha untuk memperlihatkan ini loh saya. Ya, jati dirinya. Terus penghargaan. Orang juga ingin mendapatkan penghargaan. Saya sudah berbuat seperti ini, seharusnya saya dapat penghargaan. Paling tidak orang-orang menghargai saya. Seperti itu. Terus mendapatkan kasih sayang. Jelas kasih sayang itu adalah kebutuhan kita semua. Semisal kita hidup di masyarakat, terus kita dikucilkan, bagaimana rasanya? Pasti sedih, ya toh? Terus rasa aman. Yang jelas selalu kita membutuhkan rasa aman. Sebagai guru, saya juga heran sih pas ada materi, kalau memberikan rasa aman, emangnya saya sapam, emang saya harus kan seperti itu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Rasa aman itu bagaimana murid merasa nyaman dengan kita. Terus ketika dia dibully sama temannya, guru mampu melakukan tindakan yang adil. Jadi tidak menjudge misal anak yang terbiasa nakal ya, pasti ini kelemahan ini. Padahal dia belum tentu melakukannya. Kita sudah menjudge dia. Ini adalah akhirnya menimbulkan rasa tidak aman ke murid, seperti itu. Nah, sikap yang seperti ini harus kita hilangkan. Kita lihat dulu apa yang melatar belakangi anak melakukan perilaku atau tindakan tersebut. Pasti ada latar belakangnya. Kebutuhan fisiologis ini bisa berarti sandang, tangan, papan, seperti itu ya. Kalau misal anak tidak mendapatkan uang saku yang cukup dari orang
dia itu pasti mungkin akan melakukan tindakan seperti malak temannya atau mungkin mencuri gitu. Itu yang melatar belakang mereka. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Keempat kesenangan. Kelima kekuasaan atau power. Kebutuhan bertahan hidup seperti itu tadi ya. Kalau misal anak kurang sabunnya, dia akan melakukan seperti itu. Terus cinta dan kasih sayang, misal anak dibully kok dia merasa senang, berarti dia di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Bahaya kan? Terus kebebasan, anak ingin bebas, dia ingin berekspresi apapun, jangan kita kekang selama masih di koridor yang positif. Terus kesenangan, anak itu pasti melakukan tindakan itu untuk mendapatkan rasa senang. Dia bermain, ini saya menghidupkan lagi permainan tradisional dakon gitu. Yang pertamanya anak-anak kurang bisa, terus akhirnya mereka bersemangat. Ternyata memang ada matematikanya. Padahal itu sesuatu yang simpel. Saya cuma melihat anak-anak bermain, ada 5 biji itu yang harus diedarkan dan tidak boleh lowong. Dia coba kamu hitung, kamu memperkirakan. Ini yang anak cowok yang kebetulan akademiknya agak-agak rendahnya. Ini sudah dia berusaha hitung, ternyata masih meleset seperti itu. Ternyata permainan tradisional juga menghidupkan apa sih imajinasi kita, menghidupkan kreativitas kita, menghidupkan pola pikir kita untuk bisa berpikir visioner, istilahnya jangka panjang. Terus dengan ketika mereka mampu menjadi pemenang, itu akhirnya mereka merasa senang, ya kan? Terus setelah mendapatkan semuanya, hal yang terakhir yang ingin kita lakukan itu mendapatkan kekuasaan, power. Pasti di kelas kita itu selalu ada anak yang menjadi bos gengnya ya, jadi ketuanya gitu. Pasti ada anak yang menjadi panutan. Itu dalam rangka mereka memenuhi 5 kebutuhan dasar mereka. Aku pintar, makanya aku berhasil seperti ini. Anak-anak, teman-teman harus menurut sama aku. Itu versi mereka yang merasa bahwa dirinya layak untuk menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa. Makanya kalau misalnya kita tidak, dulu itu dilarang politisnya, tapi orang-orang yang lari ke politik itu kan seperti itu. Kebutuhan sandang pangan sudah tercukupi, kebebasan tercukupi, cinta kasih sayang tercukupi, kesenangan tercukupi, yang terakhir dia ingin kekuasaan, pengen jadi kepala desa kah, bupati kah, dan seterusnya. Seperti itu. Terus ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Diana Bowson dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Bowson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nih, segitiga restitusi. Ketika kita dihadapkan sebuah kasus, kita diwajibkan untuk memiliki ini, segitiga restitusi. Pertama, yaitu validasi tindakan yang salah. Kenapa sih anak itu salah? Kita mau validasi dulu, alasan dia apa. Terus kemudian menanyakan keyakinan, kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Terus yang terakhir, menstabilkan identitas. Nah, kalau kamu sudah yakin bahwa kamu salah, berarti apa yang harus kamu perbaiki? Seperti itu. Dia punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Ini adalah akhir dari modul. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus mampu menjadi seorang manajer, di mana kita bertindak sebagai pemotivasi untuk peserta didik kita, menemukan motivasi internal agar mau melakukan perubahan positif untuk kemajuan belajarnya. Ini ada link YouTube-nya. Bapak Ibu akan saya suguhkan ini biar nanti tahu banget apa yang dimaksud dengan restitusi, apa yang dimaksud dengan depan DP biar semuanya tahu. Sambil menikmati adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Penelitian mana ini? Restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nonton video gratis. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, aku deh terlambat. Aku. Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kapan-kapan, Bu? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak Itu kan gurunya otoriter banget ya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. gimana hasilnya? Bagus nggak? Paham ya? Itu yang dimaksud dengan restitusi. 3 restitusi. Terus sama segitiga restitusi sama apa itu? Posisi kontrol seorang guru. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mana yang belum paham? Tadi kan katanya mungkin saya terlalu cepat.
Tapi insya Allah paham ya. Ada yang mau tanya tentang apakah nanti kan bisa untuk pembelajaran saya kasus-kasus di sekolah begitu? Tidak ada. Acara selanjutnya bebas. Monggo nanti membahas tentang apa untuk kakak di depannya, ke depan. Mungkin ada yang bisa trik matematika hebat atau pembelajaran bagaimana caranya itu anak bisa bersemangat mengerjakan tugas. Mungkin ada yang punya trik atau kiat-kiat bisa disampaikan nanti di KKG bulan depan. Ya. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, sebentar. Ini mungkin apa ya, lebih yang keluar dari jalurnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nilai nomor sebentar. Tidak apa-apa. Setiap kita mengajar atau membimbing siswa di kelas, setiap siswa itu kemungkinan akan mempunyai kemampuan pemahaman masing-masing yang berbeda-beda. Nah ini Mbak Nau yang saya tanyakan ini bagaimana triknya untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman per siswa. Kan katanya Merdeka ini kan harus dibedakan kemampuan per siswa. Ini yang kemungkinan dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada masukan atau mungkin dari Mbak Irma sendiri. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu menyangkut banget sama dengan budaya positif. Yang namanya anak-anak memang kemampuan belajarnya itu tidak sama. Jadi kita harus menghargai mereka. Itu adalah keunikan mereka. Kalau penulis dari ini, instrukturnya ini, dia bilang bahwa kecepatan anak dalam berpikir itu setara dengan planet. Ada yang Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, segala macam. Merkurius itu yang paling dekat dengan matahari, otomatis putarannya cepat. Bisa kita ibaratkan kalau dia anak yang paling cerdas. Terus yang paling jauh, Pluto sudah keluar dari planetnya, Neptunus atau Uranus. Seperti itu, anak yang berkemampuan lambat, kita tidak apa-apa, tidak usah memaksakan. Tidak usah memaksakan kemampuan mereka, tapi yang jelas mereka tetap harus mengerjakan tugasnya. Seperti itu tadi kan solusinya adalah kalau saya tutor sebaya. Itu, ya kan? Makanya saya bilang kenapa tutor sebaya? Tutor sebaya itu benar-benar meringankan tugas kita sebagai seorang guru. Nanti mendiferensiasikan atau berdiferensiasi dalam pembelajaran itu tidak harus yang pintar sama pintar, yang bodoh sama bodoh, enggak. Justru kita bagi pintar, sedang sama yang kurang pintar, kita kelompokkan jadi satu seperti itu tadi. Jadi mereka nanti bisa menuntaskan. Contohnya saya sendiri, saya dulu sebenarnya bukan murid yang pintar loh, saya bodoh. Sampai zaman dulu itu bapak ibu saya kasih vitamin itu cherry bromfat, katanya untuk pintar ya cherry bromfat atau cherry bromfat. Saya dikasih vitamin seperti itu sama bapak ibu saya. Terus akhirnya ada apa ya, semacam kesadaran dalam diri saya sendiri. Masa sih aku gak pintar, adikku Pak Sinawa jadi mau pintar, kenapa saya tidak? Saya tuh pintarnya apa? Karena saya berusaha, saya belajar setiap hari. Nah itulah nanti tugas kita sebagai guru. Kenapa? Membangkitkan motivasi internal ke anak-anak. Kita dekati mereka, kita kadang bersikap sebagai sahabat, sebagai temannya. Di 5 posisi kontrol yang tadi, lingkungan ada yang sebagai teman, tapi sebagai teman, murid kadang-kadang tidak hormat sama kita. Makanya kita juga harus sebagai pemantau dan juga sebagai manajer seperti itu. Jadi memang harus kita terima kalau anak itu kemampuannya lambat, ya kemampuannya memang seperti itu. Kan tadi saya sudah bilang, orang kaya, orang sukses tidak diharuskan mereka itu punya akademik yang tinggi, juara 1 segala macam. Tapi ada sisi-sisi lain yang membuat mereka nanti sukses. Seperti itu. Makanya gini Mbak, kita fokus pada yang tidak bisa, yang Iya, tidak makanya bisa, ini harus apa ya? Ada tuntas. bosan. Nah, tidak tuntas ya. Iya. Ini gak tuntas makanya. Ini mohon maaf, orang-orang yang konvensional itu selalu mengajarnya sitok-sitok seperti itu kan. Iya kan? Kalau satu-satu kita nggak akan tuntas, nggak akan selesai. Jadi memang
sudah membuat kesepakatan kelas tadi deh, ya itu harus kita tuntaskan. Tidak tuntas memang anaknya seperti itu. Kan tidak mungkin satu kelas bodoh semua, gitu kan? Pasti ya seperti itu ya kita tolong saja. Toh yang namanya kurikulum merdeka atau kurikulum 13 kan anak-anak tuntas walaupun mereka kemampuannya seperti itu ya sudah. Akhirnya memang kembali lagi kita sebagai guru menjadi seorang penipu. Betul. Saya sebenarnya tidak, ini akhirnya seperti lingkaran setan pendidikan di Indonesia itu, dilema. Lah kita disuruh untuk memerdekakan murid, membahagiakan murid, tapi sedangkan murid sendiri dia akademiknya kurang, maksudnya dia sisi ininya kurang tuntas, gitu kan? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terus pemerintah maunya di AMBK, ya kan? AMBK ini kan soalnya susah-susah loh. Terus anak disuruh bisa, kalau kita di istilahnya kamu kayak gini kan agak susah mengajar ketertinggalannya itu kan, susah. Jadi mau nggak mau ya tetap harus kita terima. Yang namanya AMBK sebenarnya saya benar-benar tidak setuju. Ini maksudnya pemerintah gimana kan? Artinya dari departemen pendidikannya sama ininya kan nggak simpel. Mereka ingin SDM yang tinggi, tapi juga di lain sisi mereka ingin memerdekakan murid dengan murid diberi kebebasan. Padahal sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut, yang namanya Kumar itu sebetulnya lebih berat tugasnya. Karena apa? Anak-anak itu melakukan proyek. Mereka itu harus melakukan proyek. Mereka menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Banyak kasus yang maksudnya kita harus memperbanyak kasus yang ada di lapangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tapi juga identik dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Seperti itu, Bu. Jadi kita ini tugasnya sebenarnya bukannya tambah enteng, tambah abot menurut Kumar kurikulum merdeka, karena banyak proyek yang harus kita selesaikan. Kemarin kan keponakan saya di Muhasa Muhammadiyah 1 Ngawi itu ada yang namanya panen raya profil pelajar Pancasila. Anak kelas 1 bisa apa sih? Kan belum bisa apa-apa. Mereka membuat festival panen raya P5. Proyek penguatan pemuda pelajar Pancasila. Itu kan. Kalau kelas 4 wajar lah, mereka mungkin sudah bisa menganyam segala macam. Kalau anak kelas 1 dibimbing sama gurunya membuat kayak gelang yang di ontai, di lonce. Nah seperti itu. Saya juga membeli produk-produknya mereka. Itu sebenarnya kan nanti kalau sudah akhir tahun, kalau akhir semester belum bisa mempresentasikan atau istilahnya membasarkan hasil karyanya anak-anak, berarti akhir tahun dia harus menghasilkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang bertabrakan sekali antara yang diharapkan pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, gitu. Memang itu dilema, tapi sudah kita ikhlas saja mengajar anak-anak. Kalau memang iya, kalau bisa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya bersabarlah. Memang kemampuannya seperti itu. Jangan lupa nanti Kumar akhir tahun kita harus istilahnya memandang hasil kita. Kalau yang namanya attitude atau tingkah laku kan tidak bisa dilihat, gitu. Maksudnya tidak bisa dipresentasikan, tidak bisa dijual belikan. Jadi memang kita harus menghasilkan sesuatu seperti ini. Banjaran Sari kan sekolah adiwiyata. Berarti kita mempresentasikan tentang bagaimana merawat atau mendaur ulang sampah, gitu kan? Terus bagaimana sekolah kita itu tetap bersih, terus tentang tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan. Kemarin sama bubur yang di kelas 1 itu, karena kita banyak lidah buayanya, dimanfaatkan untuk membuat gel lidah buaya. Karena masih nyoba-nyoba agar-agar lidah buayanya keasinan, kan untuk mengurangi lendirnya direndam pakai garam, tidak dicuci lagi sama bubur, akhirnya asin. Akhirnya kita makan itu sambil menyeberang lautan dan samudra, ya kan? Seperti itu. Ya Bu ya, nanti silakan buat Surabaya. Kalau anaknya memang kurang mampu ya sudah kita terima. Karena kemampuannya seperti itu. Nanti kalau sudah besar, insya Allah bisa seperti saya. Maksudnya belajar itu memang bertahap, ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung. Karena anak-anak mungkin belum bisa menemukan passionnya ketika dia masih SD. Ketika SMP mungkin dia sudah punya cita-cita. SMA dan seterusnya anak menjadi karakter dia.
Ada lagi yang lainnya? Sampun, bilang ya. Sebentar. Apakah di dalam umur itu peraturan tugas itu diganti dengan istilah yang benar? Tidak. Kalau peraturan kelas kan sekolah yang membuat peraturan, tapi kalau keyakinan kelas kita pelajari di kelas kita. Jadi anak-anak itu yakin kalau misal mereka membuat salah, ini kan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi intinya kalau kita harus membuat keyakinan kelas, mulai dari sekarang berubah ya. Silakan membuat keyakinan kelas. Karena kita sendiri tidak membuat peraturan sendiri. Nah, itu berarti dengan ubah namanya bukan peraturan. Kita ubah keyakinan kelas karena yang membuat gimana kalian murid-murid kan. Nah, itu tadi dataran kita ketika dulu kita menganggap bahwa semuanya itu adalah peraturan. Kalau peraturan kan sesuatu yang harus, yang istilahnya kalau kita melanggar dihukum. Kalau ini kan tidak. Kita restitusi atau konsekuensi seperti itu. Kalau restitusinya adalah tingkat tinggi, kalau konsekuensi kita harus mengampun terus apa yang terjadi, bagaimana mengingatkan terus. Memang sering guru seperti itu nggak usah bosan-bosan untuk mengingatkan murid-murid kita. Gimana itu? Kita ini istilahnya sering ditelaah itu modal kita adalah mulut ini kan. Makanya harus jaga vitamin, jaga kondisi, banyak vitamin biar stamina kita tetap oke. Modal kita adalah ngomong. Terus modal mandiri rapi seperti itu kan. Terus anak-anak juga tidak bosan. Terus biar istilahnya tidak bosan, anak-anak bisa kita ajak belajar di luar kelas. Cerita-cerita di luar kelas sambil jalan-jalan kan lumayan. Kita juga dapat manfaatnya. Hari ini kan kita semua rata-rata mulai malas jalan gitu. Itu sudah saya rasakan. Kalau saya sebenarnya agak penakut karena tidak tahu medan, nanti jangan-jangan kalau ketemu apakah nanti gimana gitu. Tapi ini saya sudah mau berusaha memerangi diri saya sendiri. Harus melakukan perubahan, anak-anak saya ajak jalan biar mereka itu semangat. Soalnya karena sudah terkena pandemi selama 2 tahun, anak-anak malas bergerak, olahraga malas, badan mereka masih gendut gini ya. Terus ini tidak lagi gendut karena sudah keanggotaan pikiran. Ya, kemenangan saya sendiri seperti itu. Anak-anak yang sudah mikir, apakah mas berat sekali apa enggak sih mas mikir? Enggak sebenarnya. Terus kenapa? Enggak tahu. Dia diam-diam mungkin merasa aduh kenapa ya kok pagi-pagi mungkin sudah harus bangun di bawah kan maksudnya setengah 7. Otomatis kan mengubah perilaku, sedangkan setiap hari kalau semisal hari libur malah kita bangunnya siang-siang semua. Kalau lagi ini kita guru negeri kan jam 7 masuk. Anak-anak setengah 7 mandi kilas sudah cukup. Kalau kita kan tidak, kita mesti tajak dulu gitu, biar kelihatan cantik kan, aman kan. Ada lagi? Monggo, siapa lagi yang mau tanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDI Kabupaten. Yang saya tanyakan, apa keterkaitan diseminasi budaya positif dengan profil pelajar Pancasila? Diseminasi itu saya menyampaikan seperti ini namanya diseminasi. Artinya diseminasi kayak pidato presentasi ini adalah diseminasi saya. Iya, kalau P5 itu kan profil umat belajar Pancasila kan, berarti kita menghidupkan lagi nilai-nilai Pancasila yang sudah hampir musnah. Jadi ini saya modal, ini beli salon online alias online. Saya beli yang murah-murahan itu 94.000. Biar nanti kalau misal pas lagi istirahat saya kasih anak-anak musik tradisional. Soalnya ada yang tidak tahu Gambang Suling seperti apa, tidak tahu. Kan ini saatnya kita menghidupkan budaya-budaya yang hampir terkikis gitu. Itulah. Cuma itu kan Binang sudah punya budaya positif. Nah, nek kulo bar wis Jawa angel. Olah ya Allah ya. Tapi ini kan sebenarnya berubah lagi. Jangan ngomong sering. Ya, sebelumnya maaf, mohon izin ya, ini pengalaman saya untuk hari Jumat itu biasanya sedangkan pakai bahasa Jawa.
Ya sebisanya anak-anak yang latih gurunya juga. Kemudian pembiasaannya biasanya lagu nasional, tapi ini saya ganti dengan lagu-lagu Jawa yang dulu-dulu dilombakan itu di jalanan, mentok-mentok, terus lilin itu yang saya bisa. Tapi untuk apa pakai alat musik yang nasional itu saya tidak bisa. Padahal ini sebenarnya harus bisa dulu. Nggak mau ambil apa guru les sebenarnya, tapi nggak ada uang. Ini dilema. Bahasa Jawa itu memang langka. Iya, bahasa Jawa insya Allah sudah termasuk aksara Jawa, termasuk itu. Lagi kebetulan itu makanya ini di kita dihidupkan lagi pembelajaran Belajar Dewantara ini yang bisa meningkatkan nilai estetika atau pola pikir kita menjadi tajam itu dengan pembelajaran Jawa. Teman saya Bunda pakai tidak banyak. Ya, ini termasuk murid saya begini. Saya kelas 6 ya, padahal dulu di kelas 5 tidak punya guru. Ini saya tanya, Wali Songo ada kan pertanyaan di bacaan itu, Wali Songo tidak tahu sama sekali. Ya, ini salah saya mungkin. Terus kemudian ini saya kenal satu murid, Bapak Ibu yang sangat unik, namanya Asik. Dulu di kelas 5 itu dia selalu tiduran di belakang, kurang diperhatikan mungkin dia yang paling kakinya paling rendah kalau di kelas. Tapi sejak jarang masuk juga, sejak saya berhenti di kelas 6 ini ada perubahan yang sangat bagus menurut saya, yaitu rajin masuk sekolah. Itu perubahan yang saya nomor 1 itu sudah saya banggakan dia. Saya bonggol gitu. Kemudian ya saya tadi tugas sebaya betul. Jadi setiap ada tugas dia mesti tidak bisa. Akhirnya teman yang satu bangku itu juga semuanya gitu. Tapi nilainya tetap di bawahnya. Meskipun dia kadang mungkin ada yang tidak boleh gitu. Itu yang saya. Kemudian untuk satu keterampilan yang dimiliki paling dikuasai itu gambar. Itu ya saya. Tapi setiap suruh mengumpulkan itu paling lambat. Padahal jenis suatu itu ada. Tapi ngumpul paling belakangan. Itu gimana caranya? Tidak apa-apa. Itu kan anaknya alhamdulillah berarti dia bagus. Iya. Sudah bagus. Sudah ada kesadaran memang tidak harus kita memaksakan anak harus dia pintar di akademik. Kalau memang dia lambat berarti memang dalam mengumpulkan tugas-tugas pasti juga lambat. Terus kemarin saya merasa bersalah dulu dan tidak mengajarkan mereka. Terus kenapa? Lupa gitu. Ya kamu di luar dulu ya. Nangis ya Allah. Terus 5 menit kok nangis. Saya suruh masuk kan. Ya Allah, ternyata dia ingin di dalam berarti ada motivasi tapi memang mungkin tidak bisa. Itu gimana itu sebagai guru harusnya saya gimana berbuat? Lanjut makanya tadi saya sudah bilang ya, tidak usah menghukum lagi. Anak-anak tidak bisa dihukum. Mereka ini dengan ngatos yang hari sekarang itu lagi viral generasi strawberry. Anak-anak yang mudah putus asa itu seperti itu. Lagi mungkin kan lagi viral anak-anak sekarang itu generasi strawberry. Dia gampang putus asa, gampang nyalinya. Dan saya kan memang saya terkenal paling bandel dari kecil. Karena saya ramai di kelas masih di SD itu Martahima dilempar penghapus air sama guru saya. Kalau saya pikir saya nggak perlu saya ngadu. Kalau begini kan paling ngadu dulu. Nah seperti itu. Jadi Bu, jangan lagi menghukum anak. Sekarang kita sudah stop menghukum anak. Nah semisal menghukum mereka katakanlah ini ya bisa rame-rame sana di luar. Ini aslinya kan menghukum. Cuma diajak anak-anak apa jangan dia sendiri. Kalau sendiri kan nanti itu loh lagi rendah diri kan. Akhirnya dia rendah diri terus merasa putus asa. Kenapa aku seperti ini? Padahal kan aku sudah mencoba. Dia tuh sudah punya keinginan saya bisa menjadi yang terbaik seperti itu. Makanya lagi dan lagi tugas kita
ilmu hukum yang ada adalah konsekuensi atau restitusi. Katakanlah anaknya itu ABK. Nah, ABK kan walaupun ABK ternyata masih bisa kita ajak bicara. Nah, berarti kalau kamu seperti ini, maunya gimana? Hukuman apa yang kamu ingin? Kita tanya ke dia sanggupnya seperti apa? Ini adalah kesepakatan kita untuk sama murid, jadi sama-sama enak. Murid juga merasa nyaman, guru juga akhirnya seperti ini. Saya tidak perlu lagi memaksakan diri saya, tidak perlu lagi otoriter bahwa anak harus bisa juga. Sekali lagi kita ingatkan kurikulum merdeka, memerdekakan anak, membahagiakan anak. Kalau semisal kemampuannya seperti ini ya sudah. Jangan lupa untuk membuat jurnal anekdot tentang anak-anak kita. Semisal Santi kemampuannya segini, dia kurang bisa beradaptasi. Kita guru kelas itu mempunyai catatan seperti itu untuk bisa mengatasi murid-murid kita yang bermasalah. Ya. Perlu itu ternyata. Memang guru SD itu guru yang paling hebat. Karena apa, kita multitasking. Kita bisa semuanya. Kita bisa berperan sebagai dokter, sebagai guru, sebagai psikolog, sebagai psikiater, ya kan? Sebagai seorang ibu. Misalnya anak mungkin merasa dirinya nggak mampu segala macam, kita yang menenangkan mereka. Dia benar. Kita dianggap penggantinya orang tua mereka. Jadi memang guru ini adalah pengganti orang tua anak-anak ketika di sekolah. Terus jangan lupa sekolah memang benar-benar adalah tempat pembentukan karakter. Di rumah mungkin yang namanya tadi Bu Muk ini bilang dia istimewa dari keistimewaan jenengan sudah hebat sekali, luar biasa. Mampu membuat anak berubah. Dia masuk setiap hari itu sudah nilai-nilai yang sangat tinggi, nilai positif yang sangat tinggi. Artinya sudah ada kesadarannya lagi. Dan perhatikan saja, walaupun mungkin dia ABK, nanti akan ada peningkatan secara bertahap. Kalau kita mendekati dia dari hati ke hati. Memang yang namanya anak, mungkin di rumah kurang kasih sayang, di sekolah dia membutuhkan seperti itu. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus tercukupi. Nanti kalau diingat-ingat, kalau anak-anak dengan bermasalah, perhatikan, pasti ada 5 latar belakang yang membuat dia berbuat seperti itu. 5 kebutuhan pokok yang tidak bisa dia penuhi seperti itu. Monggo, ada lagi? Alhamdulillah loh, ini interaktif, lumayan bagus banget. Dialognya sudah benar-benar berhasil. Sampun, sudah mengantuk? Sampai jam 12, tidak perlu sampai jam 12 juga tidak apa-apa. Apa mau itu? Saya ice breaking kurang begitu ini sih, tapi coba ya ice breaking biar tidak ngantuk. Semisal tepuk pertama selamat pagi, ini selamat siang, 3 kali selamat malam. Ketika saya mengucapkan dengan tangan ya, terus pokoknya apapun ini jangan mengucapkan, harus fokus, jangan sampai melamun. Mulai ya, selamat juga. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat senja. Alhamdulillah berarti semuanya fokus, gitu. Oke? Masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau misalnya tidak, bisa kita tutup ya. Tidak perlu lama-lama, nanti jangan bisa kembali lagi karena memang kita harus 5 hari sekolah. Setelah ini balik lagi ke sekolahan. Yang menilai kita adalah Gusti Allah, gitu. Tidak ada fingerprint, tidak ada apapun pasangan yang Gusti Allah. Biar kita berkah seperti itu ya. Tidak bermaksud menggurui, jenengan adalah guru-guru yang paling hebat. Saya hanya istilah menyamakan persepsi. Pasti jenengan juga seperti itu. Saya lihat ibu-ibu juga pulangnya sore-sore seperti itu kan. Tidak ada yang ngawasi, tapi kita sudah dengan kesadaran sendiri pulang jam 3. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sekali lagi terima kasih sangat untuk Bapak Ibu guru semua. Acara saya tutup. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bu dan Ronald. Semoga
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara demi acara telah kita laksanakan dengan lancar. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan. Saya dari SDN Banjaran Sari 2 kelas 5. Adanya budaya positif yang diterapkan di sekolah kami, saya merasa bahagia karena di kelas kami saling menghormati dan menghargai. Kami jarang bertengkar. Jika ada masalah, kami musyawarah agar teman-teman merasa bahagia. Saya merasa bahagia diajar Bu Endah karena beliau mengerti perasaan saya dan teman-teman saya. Kami juga mengenal permainan tradisional yang jarang dimainkan. Bermain datan juga dapat melatih strategi untuk menang. Ayo hidupkan budaya positif